Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Bangsa, memberikan manfaat untuk anak bangsa. Oke, pada kesempatan kali ini di Microsoft Excel, belajar Microsoft Excel dari nol, kita akan coba belajar terkait dengan error-error yang ada di Microsoft Excel. Jadi, saya sudah siapin beberapa error-error yang ada di Microsoft Excel. Nah, kita akan coba jelaskan error-error yang ada di Microsoft Excel berdasarkan aplikasinya. Jadi yang pertama yang di sini yang kita punya adalah null. Null ini artinya dia memiliki fungsi rank yang tidak beririsan. Jadi fungsinya ada yang salah, teman-teman. Jadi kalau kita di sini lihat, nah, ini menggunakan nilai sum. Sum antara C17 sampai C25. Jadi di sini di kolom C dengan di kolom E, jadi kita ingin menjumlahkan nilai pengetahuan antara yang A dengan yang C. Dari C17 sampai dengan E25 nih. Jadi teman-teman gini nih, C17 sampai C25, kemudian E17 sampai E25. Nah, tapi di sini dia menggunakan spasi. Jadi kalau di enter 0. Ini rumusnya ada yang salah, teman-teman, kalau yang kayak gini. Jadi sebenarnya dia menggunakan koma harusnya yang sebenarnya. Nah, hasilnya 1529. Nah, ini yang benar nih, teman-teman. Jadi kalau menggunakan sum itu bisa menggunakan koma. Kalau dia menggunakan spasi, nah dia diberi nilai 0. Terus yang kedua, teman-teman, yang kita lihat di sini ada div per 0. Artinya ada angka atau rumus yang dibagi dengan 0. Jadi kalau angka yang dibagi dengan 0 adalah tak terhingga ya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa setiap angka yang dibagi dengan 0 adalah tak terhingga. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan F17 di sini nilainya 78 dibagi dengan 0, maka dia akan div kosong. Artinya dia tak terhingga nilainya. Jadi sebenarnya angkanya tidak diketahui sampai berapa karena dia tak terhingga. Setiap yang dikali dengan 0, nilainya juga pun tak terhingga. Kemudian di sini ada value. Ini error yang kedua. Nah, value ini artinya di sini ada tipe data yang dimasukkan salah. Jadi misalkan contoh di sini ada nama. Saya pakai untuk dibagi dengan C17. Jadi nama ini dibagi dengan 78 juga nggak ada gunanya. Jadi nggak bisa kita cari. Jadi artinya ini tipe datanya salah karena huruf dibagi dengan angka. Jadi gitu ya, teman-teman. Hasilnya dengan value. Kemudian yang ketiga, di sini ada referensi. Nah, di sini misalkan saya contoh, sini kayak saya ganti deh, bukan B16, C17, nilainya 78, dibagi dengan buku 4, C17. Nah, di sini sebenarnya referensinya yang salah, teman-teman, karena kita nggak punya referensi di angka itu. Di angka ini ya, teman-teman, C17. Buku 4, kita nggak pernah bikin, jadi artinya salah. Referensinya nggak valid, gitu ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya name. Nah, name ini saya coba buat namanya sum data. Harusnya si Microsoft Excel ini nggak ngenalin tentang sum data ini nih. Nggak kenal dia. Karena nama range, nama tabelnya, nama fungsinya juga nggak dikenali. Fungsinya dikenali, dia menggunakan rumus sum, tapi nama range-nya dia nggak kenal. Data itu apa. Jadi itu salah. Namanya salah. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini sel atau kolom kurang lebar. Nah, ini teman-teman juga pernah waktu dulu ya. Kita coba tulis nih, yang aslinya begini nih. Kalau itu cuma ketikan. Misalkan number 01 adalah gitu ya. Nah, ini kan panjang nih, teman-teman nih. Oh, sorry, angka ya. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan angkanya begini. Kita kecilin coba nih. Kita kecilin lagi. Nah, di sini teman-teman nih, sel atau kolom kurang lebar. Jadi teman-teman kalau ketemu yang kayak gini tinggal dilebarin doang aja gini. Dilebarin lagi. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah number. Nah, ini fungsinya misalkan saya kasih contoh 10 pangkat 10.000. 10 pangkat 10.000 ya, teman-teman. Di sini ada nih. Nah, 10 pangkat 10.000 itu hasilnya itu
sangat besar. Jadi yang dihasilkan Microsoft Excel ketika membuat rumus seperti ini, hasilnya ada num. Jadi numeriknya yang tidak valid, artinya nilai yang dihasilkan tuh terlalu besar gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi nih, lanjut N per A. Nah biasanya ini yang terakhir ini biasanya adalah menggunakan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di VLOOKUP. Nah di sini saya coba menggunakan rumus match. Jadi artinya gini, kita coba ya. Jadi ini mungkin ada pengetahuan yang bisa teman-teman dapat dengan menggunakan rumus match. Jadi di referensi 0 itu artinya gini. Pertama adalah 6. 6 itu angka yang akan kita cari. Angka yang menjadi referensi. Kemudian referensi, nah nilainya itu dari 78 sampai 85. Ya, 78 sampai 85. Nih dari atas C17 sampai C25. Kemudian fungsinya adalah 0. 0 ini artinya kalau kita lihat 0 ini, 0 yang terakhir ini fungsinya adalah buat matching antara 6. Nah, nggak ada nilai yang dicari, nggak ditemuin. Nah, kalau misalkan kita ganti nih, teman-teman, angkanya jadi 85 ya. Ada 4, teman-teman. Makanya kalau referensi yang kita masukin salah, akan salah gitu ya, teman-teman. Kalau referensi yang kita masukin salah, itu akan salah. Jadi ini cuma pengetahuan yang kita coba terapin untuk teman-teman ya. Jadi itu yang mesti kita, ini mungkin nanti kita akan bahas lanjut tentang match ini. Cuma ini yang kita bahas adalah error-error yang terjadi di Microsoft Excel. Nah ini adalah sedikit penjelasan tentang error-error yang terjadi di Microsoft Excel itu seperti apa. Dan ini beberapa informasi yang Microsoft Excel beritahu ketika kita salah menggunakan sebuah fungsi, atau salah menggunakan sebuah rumus, atau salah menggunakan hal-hal yang lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat ketika terjadi sebuah kesalahan dengan error-error yang terjadi. Jadi mungkin itu cukup sekian pembelajaran pada episode kali ini. Jadi tetap dukung kami di channel Anak Bangsa, memberikan manfaat untuk anak bangsa.